Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di pelajaran kanji. Kanji yang akan saya angkat sebagai bahan presentasi kali ini adalah kanji yang berhubungan dengan verba perubahan. Ini diambil dari buku Basic Kanji 500 bab 43. Nah, gambar yang ada di video background yang ada di PowerPoint Anda yang ditampilkan di layar ini adalah saya ambil dari Pixel. Ini videonya Vimeo. Di sini banyak menunjukkan tentang naik turun, kemudian ya suatu perubahan yang saya kira mewakili tentang tema kita hari ini. Oke. Ini ada beberapa, salah satu di antaranya verba perubahan itu zoka. Ini pun akan kita bahas, yaitu novueru dan kuaeru. Meningkatkan dan menambahkan, maka ditambahkan dari menjadi dua kanji yaitu menjadi zoka suru, meningkatkan gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah gensho, lawannya dari zoka. Zoka atau gensho mengurangi, itu tergabung dari kanji heru dan sukunakunaru. Ya, heru mengurangi. Oke. Gensho. Hai. Berikutnya ada henka. Henka ini dari kawaru ditambah bakeru. Ya, tambah. Yang merupakan berubah jadi henka, jadi perubahan gitu. Ya, perubahan itu karena pada dasarnya dunia ini tidak ada yang tidak berubah ya, pasti berubah. Oke. Oke. Nah, 10 kanji yang akan dipelajari adalah kanji-kanji berikut ini. Oke. Kanji yang pertama adalah kanji hai. Kanji apa ini? Tuh, ini adalah kanji fueru ya. Anda bisa lihat bahwa di kanji fueru ini kita bisa lihat yang pertama adalah namanya? Tuh, busunya adalah tanah. Kemudian ada sawah dan matahari. Tanah di sawah kalau selama terus-terusan dikenain sama matahari tidak dikasih air, maka dia akan bertambah keras gitu ya. Oke. Nah, 14 coretan artinya bertambah atau berkembang. Dia dibacanya fueru atau fuyasu. Ini intransitif. Kemudian ada masu juga. Kemudian ongyomi-nya dia punya zo. So desu ne. Nah, contoh-contoh kotobanya kita bisa lihat di sini. Sebentar, saya nonaktifkan dulu. Oke. Nah, kotoba yang pertama adalah fueru itu sendiri, artinya bertambah. Kemudian kedua ini fuyasu, menambahkan. Mana yang intransitif, mana yang tertambah. Ayo. Oke, bagus. Nah, berikutnya zokasuru. Zokasuru itu berkembang ya. Seperti yang tadi, atau menambahkan juga sama bisa. Kemudian baizosuru toいうことですね. Melipat gandakan atau mengkali lipatkan. Bai, ada bainya di sini soalnya. Oke. Nah, sebenarnya di sini harusnya ada contoh kalimat gitu ya. Nah, contoh kalimat silakan Anda cari sendiri. Kosakatanya di sini ada tadi fueru, fuyasu, zoka, dan baizosu. Oke. Kita masuk kanji berikutnya, yang mana? Ya, yang ini, tomo yang ini. Bebas. Kita yang ini aja ya, sesuai dengan arah jarum jam. Oke, berikutnya adalah kanji kuaeru. Kuaeru ini berasal dari, katanya di sebelah kanan itu ada kuaeru itu bertambah ya, artinya menambahkan gitu ya. Nah, bertambah apa? Mulut bertambah kenyang kalau kita kasih garpu gitu kan. Gitu. Nah, di sini ada 5 coretan dan 2 bentuk huruf. Yang pertama huruf katakana, yang kedua huruf karo. Karo itu menambahkan atau tambah gitu. Ongyominya kuaeru, kuawaru. Satu adalah intransitif, yang satu intransitif. Kemudian ka. Kita lihat combanya. Contohnya, misalkan di sini kita ada kuawaru. Kemudian kita punya lagi kuaeru. Nambahkan dan sangkasuru. Ya, mengikuti. Karena kalau kita masuk ke situ, maka kita menjadi tambah anggotanya. Misalkan ada kegiatan, kita mau ikutan nih sangkasuru kan, dalam bahasa Jepang. Kenapa jadi sangkasuru? Menurut saya sih karena ketika kita masuk bertambahlah jumlahnya gitu. Oke. Kemudian ada kakosuru. Kakosuru itu memproses gitu ya.
Ini 4 contohnya saja sesuai dengan yang ada di buku, tambahkan 1, misalkan kanetsu. Apa itu kanetsu? Memanaskan. Memanaskan ini real ya, bukan memanaskan perasaan, bukan, tapi memanaskan, menambahkan panas pada misalkan makanan dan sebagainya, atau tameru misalkan. Naji udah. Hai. Sugino Reibung wa silahkan Anda tambahkan sendiri. Bisa dicari di kamus. Kamus yang bagus itu adalah kamus yang mempunyai contoh, salah satu dari kamus yang punya contoh kalimat ya di sana. Oke. Kita kembali lagi, kita lanjut ke kanji yang ketiga. Ketiga itu adalah kanji H. Di sini ada gambar seperti ini. Ini maknanya adalah mengurangi. Bagaimana air yang mengalir ditutup, diirigasi, dikurangi agar bisa masuk ke sawah. Dialirkan ke sawah-sawah gitu ya. Heru, air, ada sungai katanya, kemudian ditutup gitu. Menurut Hussein apa Hussein apa gitu, saya ambil dari internet. Oke. Nah, 12 coretan artinya berkurang atau menurun. Menurun itu dalam segi jumlah, bukan turunan. Heru, Herasu, dan Geng. Oke. Contohnya, ini cuma 3. Yang pertama adalah Heru, berkurang, kemudian Herasu, mengurangi. Dan yang berikutnya adalah Gensho. Yang tadi Anda lihat di awal presentasi saya ya. Gensho yaitu mengurangi. Gitu. Sama dengan yang di atas, nah beda. Nah, ayo. Oke. Bedanya adalah yang pertama adalah bentuk biasa yang biasa digunakan untuk mengurangi, yang keduanya itu agak sedikit lebih formal, biasanya dalam bentuk perintah, dalam bentuk dokumen dan sebagainya. Oke, contoh kalimatnya Anda bisa cari sendiri seperti biasa. Kita kembali ke sini. Kanji berikutnya adalah kanji ini. Aneh ya pakai baju merah gitu kan, orang-orang itu gitu. Kenapa pakai baju merah? Karewa heng nafuku kita ya masjid. Dia menggunakan baju yang aneh gitu. Kalau kita lihat ini di sini ada merah, dan kita bisa lihat di sini ada seperti nu tapi ada no-nya. No nu akai no nu ya. Oke. 9 coretan berubah atau aneh. Kawarunya berubah, hengnya aneh. Oke. Kita lihat contohnya. Kita sudah tahu tai heng kan di antaranya. Oke, yang pertama adalah kawaru, berubah. Keduanya ada kairu, mengubah. Kemudian berikutnya ada henkasuru, mengubah juga sama. Kemudian ada henko, perubahan, henko-nya perubahan. Kemudian taiheng, besar dan berubah, sangat, makanya kaget ya, jadi sangat. Aikawarazu, seperti biasanya. Di contoh yang saya tambahkan di sana ada taiheng dan aikawarazu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke kanji yang mana? Oke, yang ini. Nah, kanji ini dia ada semacam apa namanya berpindah ya. Ketika masuk musim semi musim gugur, tulis ini pada berpindah gitu ya. Banyak banyak binatang yang berpindah. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah kanji depannya itu apa? Wagomi. Apa itu? Dan tata gitu ya. No, tata ya. No, i, ta, dan ta. Transfer atau memindahkan. Susu, i. Kemudian kita punya Koba dan Rebung. Isi silahkan Anda saja yang mencari. Kotobanya di sini contohnya seperti susu, memindahkan. Kemudian ido, i-nya transfer, memindahkan, do-nya bergerak. Berpindah juga sama artinya. So, iming, masih ingat ming? Ya. So, iming adalah imigran, orang yang datang ke tempat tersebut. Kemudian isu, iju, suru, berimigrasi. Ya. Penjelasan saya cukupkan sampai 5 kanji dulu, nanti kita lanjut 5 kanji berikutnya.
Untuk apa namanya, masalah contoh kalimatnya silahkan Anda ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.